itu semuanya berbicara tentang arti pertobatan. Pertobatan itu artinya adalah bahwa kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi waktu. Ya. Dan itu tampak jelas sekali dari apa yang disampaikan dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeskiel disampaikan, kalau ada orang yang awalnya itu hidupnya buruk, ya, orang fasik gitu ya, kemudian dia berubah menjadi hidup yang baik, orang itu akan selamat. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu awalnya baik, terus kemudian justru berubah menjadi orang yang berbuat buruk, maka justru dia tidak mendapat keselamatan. Dan Tuhan Allah selalu mengaruniakan waktu untuk perubahan itu secara merata. Setiap orang diberi waktu sama, tidak dibeda-bedakan. Ya. Tidak misalnya Romo Bertus mergo lemu diberi kesempatan lama gitu ya. Terus suster karena kurus diberi kesempatan bertobatnya sebentar saja. Tidak begitu. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sama. Ya. Rata sama, siapapun juga mendapat kesempatan itu. Dan ini semakin diperjelas lagi dan dilengkapi dalam bacaan Injil yang disampaikan tadi. Di mana Tuhan Yesus juga menyampaikan, ketika kamu mau beribadah, lalu kamu teringat ada saudara-saudaramu yang kemudian dia punya sakit hati terhadap engkau, ya. Pergilah dahulu, tinggalkan persembahanmu, tinggalkan ibadahmu, pergi berdamai dahulu dengan orang itu. Atau sebaliknya ketika kamu di jalan bersama dengan orang yang menjadi musuhmu, berdamailah dahulu ya, supaya kemudian nanti jangan diserahkan kepada hakim dan seterusnya. Artinya ada waktu bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan hidup. Dan persis itu yang diajak untuk bersama-sama kita lakukan selama masa Prapaskah selama 40 hari. Masa Prapaskah adalah masa untuk bertobat. Dan ini artinya kita diberi kesempatan, kita diberi waktu, kita diberi kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap hidup kita. Dan perubahan ini diberikan kepada kita setiap tahun, setiap waktu. Dan ini secara cuma-cuma. Maka kita pun diajak untuk menggunakan kesempatan dan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sudah diberi waktu, sudah diberi kesempatan, tetapi tidak ada perubahan. Ya, maka ini arti pertobatan. Pertobatan artinya kita diberi waktu untuk berubah. Kita diberi waktu untuk berbenah, supaya hidup kita semakin berbuah. Yang dimaksud dengan pertobatan tidak kemudian perubahan kita ekstrim, tidak. Tapi perubahan itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan tetapi progresif. Misalnya yang biasanya itu ngibah setiap hari, sehari 3 kali ya. Pagi ngibah, gosip, siang di tempat kerja ngibah lagi, sore pulang kerja ketemu dengan tetangga ngibah lagi. Ya sekarang dikurangi, sehari 2 kali saja. Ya. Tapi ada perubahan loh ya, menuju lebih baik. Ya, ini pelan-pelan supaya menjadi tidak berat. Kalau kita mau menuju perubahan, tetapi perubahan kita itu terlalu ekstrim, terlalu berat, dan kita tidak berhasil, justru nanti membuat kita putus asa. Dan akhirnya menjadi permisif, ya udahlah nggak berhasil, gini-gini aja. Nah, itu yang membuat pertobatan menjadi berat. Pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan yang sedikit demi sedikit, pelan-pelan tetapi konsisten. Sehingga dengan demikian pertobatan itu bukan menjadi sesuatu yang berat tetapi memberi dampak yang baik bagi hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita sungguh bisa menggunakan kesempatan dengan baik, menggunakan waktu pertobatan dengan baik, supaya hidup kita bisa berbenah, bisa berubah, dan akhirnya berbuah. Amin. Dan yang sejenak kita merenungkan sabda Tuhan.